Di awal film diperlihatkan seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik miliknya. Dia adalah Huiso, mahasiswa jurusan teknik yang tidak pandai dalam bersosialisasi. Saat itu, kampusnya mengadakan acara pameran antar jurusan. Banyak sekali stand pertunjukan yang ditampilkan oleh para mahasiswa. Setibanya di sana, Huiso bertemu dengan kedua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk perbaikan sepeda. Alih-alih menjaga, mereka bertiga malah asik memainkan robot virtual, hingga tidak sadar ada pengunjung yang datang. Di lain tempat, diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampusnya. Dia adalah Hyejin, pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik. Di balik kekurangannya itu, dia sangat piawai menembakkan anak panahnya. Pemilik stand yang menyadari Hyejin adalah seorang profesional, dia kemudian marah, merasa sudah dicurangi. Namun karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya, hadiah itu pun terpaksa diberikan kepada Hyejin. Saat Hyejin pergi, kursi roda miliknya tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuatnya terus melaju hingga akhirnya tersungkur ke dalam stand jurusan teknik. Huiso yang ada di sana bukannya membantu, tapi dirinya malah fokus pada kursi roda gadis itu. Dia berkata bahwa remote control kursi itu sudah rusak. Saat ditanya Hyejin, apakah kamu bisa memperbaikinya? Huiso yang tidak pandai bersosialisasi itu menjawab, 네, 고칠 수 있어요. 여기 공구랑 다 있어가지고. Singkat cerita, Huiso telah memperbaiki kontroler kursi roda itu. Hyejin terlihat sangat gembira dan memuji bakat yang dimiliki oleh Huiso. Karena Hyejin tidak mau berhutang budi, dia mengajak Huiso untuk makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Huiso mencoba untuk merekomendasikan tempat makan yang menurutnya enak. Namun, sayangnya perjalanan ke restoran itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang menjulang tinggi seolah menghalangi Hyejin untuk pergi. Huiso yang tidak peka hanya bisa diam tanpa solusi. Hyejin akhirnya berkata, jika mau makan di tempat itu, maka Huiso harus menggendong aku. Setelah menggendongnya dengan penuh perjuangan, Huiso akhirnya sampai di restoran itu. Dia langsung memesan makanan favoritnya, dan ternyata Hyejin juga menyukai menu itu. Saat mereka berdua makan, Huiso menjelaskan secara teoritis kenapa makanan itu bisa enak. Seketika itu Hyejin langsung menyuapinya agar dia berhenti bicara dan menikmati makanannya itu. Setelah mereka berdua selesai makan, masalah baru muncul, di mana kursi roda elektrik milik Hyejin hilang. Akhirnya Hyejin dijemput oleh seseorang yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Karena merasa bertanggung jawab, Huiso memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda yang hilang itu. Di saat itulah Hyejin mulai menyadari bahwa Huiso adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Sementara itu Huiso kembali ke stand jurusan teknik. Dia membuka situs online untuk mencari kursi roda itu. Sayangnya, Huiso tidak sanggup untuk menggantikan kursi roda itu karena harganya sangatlah mahal. Mendengar hal itu, temannya berkata, jika tidak sanggup membeli, maka buatlah sendiri. Sebagai mahasiswa jurusan teknik, Huiso tahu betul bagaimana cara untuk membuatnya. Seketika itu, dia bergegas pulang, lalu merancang kursi roda di bengkel sepeda milik keluarganya. Sementara itu, ayah Hyejin marah kepadanya karena dia telah bertindak gegabah dan ceroboh. Tampaknya hubungan Hyejin dan ayahnya itu kurang baik. Beberapa hari kemudian, setelah kursi roda itu dibuat, Huiso pergi ke gimnasium, tempat di mana Hyejin berlatih panahan di sana. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Hyejin dan dua teman lainnya yang juga memiliki keterbatasan fisik. Huiso memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Hyejin bahwa dia membuatnya sendiri karena tidak sanggup membeli kursi roda yang baru.
Yejin terlihat sangat antusias dengan kursi roda buatan Huiso. Setelah itu, ia mengajak Huiso dan 2 teman lainnya pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah gudang, lalu minum bersama sambil bercanda ria. Huiso yang merasa tidak bisa meminumnya menghentikan mereka dengan berkata hal-hal teoritis lagi. Yejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Huiso akhirnya ikut minum bersama mereka hingga dia mabuk sampai tak sadarkan diri. Yejin lalu mengantarnya pulang dengan menggunakan taksi online. Di sana, dia bertemu dengan kedua orang tuanya Huiso yang sedang memperbaiki sepeda. Yejin merasa bersalah karena sudah mengajak Huiso untuk minum bersama. Namun, sang ibu menjelaskan bahwa dia sangat senang karena berkat Yejin, anaknya itu bisa bersosialisasi layaknya pria muda pada umumnya. Belum sempat mengobrol lama, Yejin harus pergi karena pelatihnya sudah menunggu. Keesokan harinya, jurusan teknik dan elektro di kampus Huiso akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Huiso mengajak Yejin untuk bergabung ke dalam timnya itu. Singkat cerita, jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingannya. Di malam hari, mereka pergi berkemah di sebuah taman. Mereka makan bersama, bercanda ria, dan saling bercerita tentang masa lalu. Sejak saat itulah, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, Yejin kembali dihadapkan dengan perilaku sang ayah yang selalu mengatur kehidupannya. Sang ayah bermaksud untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang sedang bekerja di toko miliknya. Yejin yakin bahwa pernikahan itu hanya karena sebuah harta, bukan karena pria itu mencintai dirinya dengan tulus. Yejin merasa dirinya yang sudah dibuang, marah. Kemudian pergi. Ternyata Yejin pergi ke rumah Huiso. Setelah mencoba teknologi VR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Tidak lama dari itu, dia berkata bahwa dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Di keesokan hari, Yejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama pisah karena bercerai. Setelah bercerita tentang ayahnya, sang ibu memberinya nasihat untuk membuktikan tekad itu kepada ayahnya. Jika memang Yejin ingin hidup mandiri. Yejin tersadar bahwa selama ini dia belum bisa membuktikan apapun. Oleh karena itulah, sang ayah belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Yejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa sang pelatih harus membawanya ke klinik. Waktu semakin habis. Temannya Yejin meminta Huiso yang ada di sana untuk menggantikan pelatih guna mengantar mereka ke tempat seleksi. Huiso tiba-tiba menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Yejin paham dan membiarkannya pergi karena dia tahu Huiso tidak bisa mengendarai mobil akibat trauma yang dialaminya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Huiso menjadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya. Teman satu jurusan yang membantunya sebisa mungkin hingga akhirnya Huiso berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Beberapa hari kemudian, Yejin sudah memenangkan seleksi di babak pertama. Tidak lama dari itu, Huiso datang dan mengejutkannya karena dia sudah bisa membawa mobil seorang diri. Bagi orang lain, bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang mudah. Tapi bagi Yejin itu merupakan perkembangan yang sangat besar yang sudah dilalui Huiso. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Huiso dan membuatnya kehilangan kendali. Saat itu terungkap bahwa Huiso mengalami trauma ketika dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di dalam sebuah loker.
Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruangan sempit. Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan. Namun, Huisho dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dialaminya. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Huisho menjelaskan bahwa putranya itu baik-baik saja. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena sudah mengubah kehidupan putranya. Tidak lama dari itu, ayah Hyejin datang ke rumah sakit. Dia meminta putrinya untuk menjauhi Huisho. Sang ayah menegaskan bahwa Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat fisik dan mental, tidak seperti Huisho. Di saat yang bersamaan, Huisho tidak sengaja mendengarkan percakapan itu dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaannya, Huisho meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Hyejin patah hati. Begitupun juga dengan Huisho. Sebenarnya dia tidak ingin terlalu jauh dari Hyejin. Singkat cerita, tiba saatnya bagi Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak terakhir. Makin berat karena beban pikiran yang dialami. Di saat yang bersamaan, Huisho menyadari bahwa Hyejin sekarang sedang membutuhkan dukungan darinya. Ia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya yang sudah lama menunggu. Setibanya di sana, Huisho bergegas menemui Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Ia juga berkata ingin selalu berada di sisi Hyejin dalam situasi dan kondisi apapun. Saat pertandingan dilanjut, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya terus mengenai target. Hingga Hyejin dan lawannya dinyatakan seimbang karena poin yang mereka miliki sama. Di kesempatan terakhir, Hyejin mengerahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional tersebut. Keluarga dan teman yang turut berbahagia. Singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin baik. Adik Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena dia mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar. Huisho akhirnya menikahi Hyejin setelah dia lulus menjadi seorang insinyur. Film ini diakhiri dengan kebahagiaan ketika Huisho, Hyejin, dan teman-temannya pergi makan bersama di restoran favorit mereka.